Dengan kalian menonton video ini, maka kalian sudah siap untuk spoiler-spoiler bagi kalian yang belum memainkan gamenya. Dan maaf jika terdapat kesalahan kata atau makna pada saat alur cerita diceritakan. Mohon untuk dikoreksi pada kolom komentar. Alur cerita Zelda ini bisa dibagi menjadi 5 bagian guys, yaitu yang pertama Hylia and the Hero of Time, Fallen Hero Timeline, Trial Timeline, Adult Timeline, dan Great Calamity. Yang pertama, Hylia and the Hero of Time atau Hylia dan Pahlawan Waktu, penciptaan dunia. Sebelum semuanya itu dimulai, ada 3 Dewi Emas yang turun dari langit untuk menciptakan dunia, yaitu Din, Dewi Kekuatan, menciptakan bumi, Nairu, Dewi Kebijaksanaan, memerintah dunia, dan Faror, Dewi Keberanian, menciptakan kehidupan. Pada saat ketiga Dewi itu selesai dengan pekerjaan mereka, mereka pun kembali ke langit. Tapi sebelum mereka kembali, mereka membuat Triforce, yaitu sebuah artefak yang sangat kuat yang dapat mengabulkan keinginan dari pemiliknya. Triforce itu sendiri tidak memandang permintaan baik maupun buruk guys. Jadi ya terserah pemiliknya mau dipakai untuk kebaikan atau kejahatan. Makanya Triforce ini sangat penting dan tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Era of Hylia atau era Hylia. Triforce dan bumi dipercayakan kepada Dewi Hylia pada saat era ini, yang lebih dikenal dengan sebutan era Dewi Hylia. Awalnya nih, semuanya baik-baik aja guys. Tapi suatu hari, Raja Iblis Demise berusaha untuk mengambil Triforce dan membuat dunia miliknya sendiri. Demise mengumpulkan pasukannya untuk melawan Hyrule, dan Dewi Hylia mengumpulkan manusia yang tersisa untuk memisahkan sebagian kecil bumi untuk dibawa ke langit di atas penghalang awan yang telah ia buat. Bagian kecil bumi itu yang nantinya akan dikenal sebagai Skyloft. Dewi Hylia menyembunyikan Triforce di sana. Hylia mengumpulkan sisa prajuritnya untuk melawan Demise dan untuk menyegelnya. Singkat cerita, mereka menang nih. Mereka berhasil mengalahkan Demise dan menyegelnya. Tapi harga dari kemenangan mereka adalah luka parah yang dialami oleh Dewi Hylia. Dewi Hylia tahu bahwa segel Demise tidak akan bertahan lama yang nantinya pada saat tertentu dapat hancur. Maka dari itu Dewi Hylia membuat rencana. Karena Dewi tidak dapat menggunakan kekuatan Triforce, akhirnya Dewi Hylia mengorbankan kedewiannya dan memindahkan jiwanya ke makhluk yang fana, yang nantinya akan datang atau terlahir ketika Demise kembali. Dia menciptakan pedang Dewi dan Rofi untuk membantunya memilih pahlawan yang akan muncul ketika pahlawan itu menarik pedang Dewi dari pedestalnya. Nah, di sini kalian sudah sedikit tahu dan bisa menebak siapa yang akan menjadi pengganti Dewi Hylia dan pahlawan yang dimaksud kan? Ya, benar, itu adalah Zelda dan Link. Sky Era atau Era Langit. Beribu-ribu tahun kemudian ketika Era Langit, Dewi Hylia terlahir kembali sebagai Zelda di Skyloft. Pada hari upacara sayap tahunan yang ke-25, Zelda terbawa angin tornado yang diciptakan Girahim ke permukaan untuk menculiknya. Girahim ingin menculik Zelda untuk membangkitkan tuannya, tetapi di sini Zelda dapat diselamatkan oleh Impa yang telah dikirim Dewi Hylia melalui waktu untuk menolong dirinya sendiri sebagai Zelda. Karena kejadian ini, Zelda mendapatkan ingatannya kembali sebagai Dewi Hylia. Teman masa kecilnya, Link, dipimpin oleh Vi untuk mencari pedang Dewi dan memakainya, dan menjadi pahlawan pilihan Dewi Hylia. Zelda dan Impa melarikan diri ke kuil waktu. Mereka melarikan diri dari kejaran Girahim melewati gerbang waktu dan mereka menghancurkan gerbang itu. Sementara itu, Link mencari 3 api suci untuk meningkatkan pedangnya menjadi bentuk yang lebih sempurna, yaitu pedang Master. Di sini gue bakal sebut pedang Master sebagai Master Sword ya, biar enak dibacainya. Pedang itu nantinya akan digunakan Link untuk membuka gerbang waktu kedua dan mencari Zelda. Link menemukan Zelda di era Hylia tidak lama setelah Demise disegel. Di situ Zelda menyempurnakan bentuk Master Sword dan ingin menjaga segel dari Demise dengan melakukan tidur yang sangat panjang. Lalu Link pergi ke masa sekarang untuk mengumpulkan Triforce dan mengalahkan Demise dengan menjatuhkan Skyloft atau patung Dewi ke atas Demise. Zelda bangun dari tidurnya yang panjang, tetapi ia diculik oleh Girahim. Girahim membawa Zelda kembali ke masa lalu, di mana Demise masih hidup dan menggunakan jiwanya untuk membangkitkan tuannya. Singkat cerita, Link berhasil mengalahkan Demise dan menyegelnya secara permanen di dalam Master Sword. Tapi Link dan Zelda tidak dapat hidup tenang, karena sebelum Demise tersegel, ia mengatakan kata-kata terakhirnya, sebuah kutukan yaitu inkarnasi dari kebenciannya, siapapun yang memiliki darah Dewi dan semangat pahlawan. Jadi bisa gue sedikit perjelas, maksud dari Demise intinya dengan kata lain adalah Demise, Link, dan Zelda akan terus terlahir kembali tanpa henti, kurang lebih seperti itu.
Setelah itu, Link menaruh kembali Master Sword ke pedestalnya, dan Vi masuk ke dalam Master Sword selamanya. Link dan Zelda kembali ke masa sekarang, tetapi Impa tetap berada di masa itu untuk menjaga Master Sword. Zelda memutuskan untuk hidup di permukaan, jadi yang tadinya Skyloft itu ada di atas langit, sekarang sudah berada di tempat semulanya yang kita kenal sebagai Hyrule. Era of Chaos atau era kekacauan. Setelah bertahun-tahun perdamaian di Hyrule, berita tentang kekuatan Triforce mulai menyebar. Perang pun melanda negeri itu dan menandai era kekacauan. Khususnya, sekelompok tukang sihir yang kuat yang dikenal sebagai para perantara mencari kekuasaan atas alam suci, tempat di mana keberadaan Triforce. Para dewi mengirimkan roh cahaya untuk mengusir mereka ke alam senja atau Twilight Realm. Untuk melindungi Triforce, Sage Rauru membangun sebuah kuil waktu yang baru di lokasi Shield Temple di sekeliling pedestal yang menahan Master Sword, lokasi satu-satunya jalan masuk ke alam suci. Dia menempatkan Triforce di sana, di dalam kuil cahaya dan menyegel alam suci dengan dia di dalamnya. Master Sword menjadi kunci yang menghubungkan kuil waktu ke kuil cahaya tertutup di balik pintu waktu. Era of Prosperity atau era kemakmuran. Selama era kemakmuran, keturunan Zelda mendirikan kerajaan Hyrule dan menjadi keluarga kerajaan. Mereka membangun istana Hyrule di pusat Hyrule dekat kuil waktu. Bertahun-tahun kemudian, banyak anggota keluarga kerajaan dilahirkan dengan kekuatan khusus, yang mana mereka adalah kerabat darah Dewi Hylia. Putri yang lahir dalam keluarga kerajaan diberi nama Zelda. Force Era, The Minish Legend atau Legenda Minish. Dalam Force Era yang tadinya Hyrule berada di era kemakmuran, tiba-tiba Hyrule diserang oleh makhluk yang jahat. Minish atau biasa dikenal oleh orang-orang Hylia sebagai Picori, turun dari langit untuk menyelamatkan Hyrule. Mereka membawa Picori Blade atau pedang Picori, dan mereka juga membawa kekuatan cahaya untuk pahlawan manusia. Pahlawan itu menyegel makhluk jahat di dalam bone chest dan mengunci dengan pedang Picori. Untuk memperingati hari tersebut, Festival Picori diadakan setiap 1 tahun sekali. Pada saat festival, pemenang dari pertarungan pedang akan mendapat kewenangan untuk menyentuh pedang Picori. The Minish Cap. Pada ulang tahun ke-100 Festival Picori, seorang Minish yang jahat yang sedang mencari kekuasaan bernama Fatih memenangkan turnamen pertarungan pedang. Selama upacara penghargaan, Fatih menghancurkan pedang Picori dan membuka bone chest, berharap untuk menemukan kekuatan cahaya, yang menyebabkan lepasnya makhluk kejahatan ke Hyrule. Dia mengubah Zelda menjadi batu dan kemudian menculiknya ketika ia menemukan kekuatan cahaya dalam diri Zelda. Dia menggunakan kekuatan cahaya untuk berubah menjadi iblis bersayap. Link sebagai murid pandai besi dan teman Zelda dipilih oleh Raja Daltus untuk memperbaiki pedang Picori, sehingga dapat mematahkan kutukan pada Zelda. Dia satu tim dengan Ezlo, seorang mini sage, dan mantan guru Fatih. Fatih telah mendapatkan kekuatannya ketika dia mencuri topi penyihir dari Ezlo. Dengan bantuan Ezlo dan Minish lainnya, Link memperbaiki pedang Picori dan menanamkan dengan 4 elemen untuk menciptakan Force Sword. Dengan itu di tangan, Link menaklukkan Fatih, menghancurkan kutukan pada putri Zelda, lalu Zelda menggunakan topi penyihir itu untuk berharap Hyrule kembali normal. Force Sword. Fatih diperkirakan tewas, tapi dia muncul kembali. Bedanya, dia tidak ingat kehidupannya sebelumnya sebagai Minish. Dia menyatakan dirinya sebagai penyihir angin dan merebut istana angin. Dia membawa teror ke dunia dengan menculik gadis muda. Seorang pahlawan yang tidak diketahui muncul membawa Force Swords. Dia menyegel iblis di dalam pedang, yang kemudian diabadikan dalam perlindungan Force Sword. Beberapa generasi kemudian, Fatih, sang penyihir angin, membebaskan diri dan menculik putri Zelda, membawanya ke istana angin. Link yang menyaksikan itu mengambil Force Sword dan menjadi 4 Link. Link mengumpulkan 3 kunci ke istana Fatih dari peri besar di Sea of Trees, Talus Cave, dan Dead Mountain. Link mengalahkan Fatih di istananya dan menyelamatkan putri Zelda. Sekali lagi, penyihir angin disegel dalam Force Sword dan dikembalikan ke pedestalnya. Di sini Link mendapatkan kembali bentuk aslinya. Era of Hero of Time. Hyrule memasuki periode perang saudara yang panjang. Selama perang, seorang wanita Hylian yang sekarat melarikan diri ke hutan Kokiri dan mempercayakan bayi kecilnya ke pohon Deku yang agung. Anak itu dibesarkan sebagai seorang Kokiri. Singkat cerita, akhirnya Raja Hyrule mengakhiri perang dan menyatukan kerajaan. Ocarina of Time. Ganondorf, pemimpin Gerudo, secara terbuka bersumpah setia kepada raja, tapi itu hanya rencana dia untuk membuka pintu waktu dan mendapatkan Triforce.
Untuk itu, dia mengutuk pohon Deku yang agung dalam usaha merebut permata Kokiri darinya. Dengan nafas terakhirnya, pohon Deku yang agung memerintah Link dan Peri Na'vi untuk menghentikan Ganondorf. Singkat cerita, Link bertemu Putri Zelda. Sama seperti Link, Zelda juga punya firasat akan pengkhianatan dari Ganondorf itu. Mereka pun punya rencana untuk membuka pintu waktu dan sampai ke Triforce sebelum Ganondorf. Ketika Link membuka pintu waktu dan menarik Master Sword dari pedestal waktu, Link tersegel di dalam Chamber of Sages selama 7 tahun. Dia terbangun kembali sebagai pahlawan waktu. Pada masa ini, Ganondorf telah memasuki dunia suci dan merebut Triforce. Akan tetapi, 3 kekuatan Triforce telah terbagi, dan Ganondorf hanya mendapatkan Triforce of Power. Link mendapatkan Triforce of Courage, dan Putri Zelda mendapatkan Triforce of Wisdom. Ganondorf telah menggunakan kekuasaannya untuk menguasai istana Hyrule, dan alam suci telah diubah menjadi alam jahat karena hatinya yang jahat. Menggunakan kekuatan gabungan Master Sword dan Seven Sages, Link dan Putri Zelda menyegel Ganondorf di dunia kejahatan. Ganondorf bersumpah untuk menghancurkan Link dan keturunan Zelda ketika segel dirinya hancur. Zelda menggunakan Ocarina Waktu untuk mengembalikan Link ke waktu asalnya. Link menempatkan Master Sword kembali ke pedestal dan menutup pintu waktu. Karena misi Na'vi sudah selesai, Na'vi pun menghilang. Nah, setelah ini guys, cerita Ocarina of Time dibagi menjadi 3 cabang, yaitu Fallen Hero Timeline adalah cabang di mana Ganon lah yang mengalahkan Link, dan 2 lainnya adalah cabang di mana Link mengalahkan Ganon, tetapi di sini dibagi menjadi 2, yaitu Child Timeline, Link kembali ke masa semulanya, dan Link lah yang mengembalikan Master Sword ke pedestalnya. Dan yang kedua adalah Adult Timeline. Di sini Link menghilang dari dunia entah kemana, dan yang mengembalikan Master Sword adalah Zelda. Nah, untuk 3 cabang berikutnya, gue bakal ceritain di part-part berikutnya, karena emang 3 cabang ini memiliki ceritanya masing-masing guys. Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membantu gue membuat part-part berikutnya dan video berikutnya guys. Dan tolong komen koreksi apa yang gue salah, mungkin kekurangan gue dalam menceritakan dan kekurangan dalam maknanya guys, karena gue sendiri ini juga dari pemahaman gue sendiri berdasarkan cerita yang gue udah baca. Jadi itu aja guys, terima kasih dan sampai jumpa.